Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Thoyibi, NPM 22540710114 dari jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem penyaluran bahan bakar solar. Di sini yang saya bahas yaitu pengertian mesin diesel, komponen mesin diesel, dan cara kerja bahan bakar solar. Pengertian mesin diesel. Mesin diesel adalah sejenis pembakaran dalam, lebih spesifik lagi sebuah mesin pemicu kompresi di mana bahan bakar dinyalakan oleh suhu tinggi gas yang dikompresi dan bukan oleh alat berenergi lain. Mesin diesel sering digunakan oleh sarana angkutan, yaitu salah satu digunakan pada kapal yang mempunyai kapasitas mesin besar dan tenaga yang besar. Sistem bahan bakar diesel adalah mesin diesel dengan karakteristik performa yang handal dengan pemakaian bahan bakar yang irit. Karena keiritannya itu, mesin diesel banyak diaplikasikan pada jenis mobil niaga seperti truk hingga bus besar. Ada dua sistem penyaluran di mesin diesel, yaitu ada sistem common rail dan konvensional. Sistem common rail sendiri yaitu sistem bahan bakar atau mekanisme injeksi pada mobil diesel. Prinsip kerja persis seperti EFI pada mobil bensin dengan komponen yang bekerja secara sinergi untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar. Sedangkan sistem bahan bakar konvensional menggunakan mekanisme pompa injeksi atau jet pump untuk menginjeksikan sejumlah solar melalui injektor dengan timing yang pas. Komponen-komponen penyaluran bahan bakar solar. Yang pertama itu ada fuel tank. Yang kedua itu ada filter dan water sedimeter. Setelah itu yang ketiga ada trimming pump. Yang keempat itu ada feed pump. Terus kelima pompa injeksi. Yang keenam injektor, yang ketujuh selang solar. Fungsi dari fuel tank yaitu komponen pada sistem bahan bakar mesin diesel yang memiliki fungsi fuel tank ini, yaitu untuk menampung bahan bakar sebelum disalurkan ke ruang bakar atau wadah bahan bakar. Yang kedua itu ada filter dan water sedimeter. Fungsi ini yaitu untuk menyaring kotoran yang ikut terbawa pada bahan bakar. Itu buat filter. Kalau buat water sedimenternya sendiri fungsinya untuk memisahkan kandungan air dari bahan bakar solar.
Selanjutnya itu priming pump. Priming pump ini memiliki fungsi atau komponen ini merupakan salah satu bagian dari sistem bahan bakar mesin yang memiliki fungsi untuk memompa bahan bakar dari tangki secara manual. Pompa ini dibutuhkan untuk proses perbaikan apabila sistem bahan bakar pada mesin diesel mengalami masuk angin. Masuk angin yaitu udara masuk ke dalam sistem bahan bakar. Priming pump perlu ditekan secara manual dengan tangan. Masuk angin tadi yaitu udara masuk ke dalam sistem bahan bakar sehingga menghambat aliran bahan bakar. Priming pump pada sistem bahan bakar tipe rotari biasanya menjadi satu dengan filter dan water sedimeter, sementara untuk sistem bahan bakar tipe inline menjadi satu dengan feed pump pada pompa injeksi. Feed pump merupakan bagian pada sistem bahan mesin diesel yang memiliki fungsi untuk menghisap bahan bakar dari tangki untuk diteruskan ke pompa injeksi. Feed pump digunakan untuk sistem bahan bakar tipe inline. Feed pump digerakkan oleh camshaft. Yang kelima itu ada pompa injeksi. Pompa injeksi merupakan salah satu komponen pada sistem bahan bakar untuk mesin diesel yang memiliki fungsi untuk memberikan tekanan pada bahan bakar sehingga bahan bakar dapat disemprotkan. Pompa injeksi secara umum memiliki beberapa fungsi, antara yaitu memperbesar tekanan pada bahan bakar, mendistribusikan bahan bakar sesuai mesin, menahan bahan tekanan yang sudah masuk ke saluran yang menunjukkan injektor, mengatur putaran mesin. Pompa injeksi terdiri dari dua jenis, yaitu pompa injeksi tipe inline dan tipe distributor. Keduanya memiliki fungsi yang sama. Yang membedakan keduanya yaitu dari distribusi pompa masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Pada pompa injeksi tipe rotary memiliki satu plunger yang bergerak naik turun sambil berputar, sementara untuk pompa injeksi inline memiliki plunger dan kam sejumlah silinder pada mesin. Selanjutnya itu injektor. Injektor merupakan bagian pada sistem bahan bakar mesin diesel yang memiliki fungsi mengeluarkan solar bertekanan tinggi serta mengabutkan bahan bakar agar bisa terbakar secara sempurna. Semakin kuat tekanan pada bahan bakar, maka pembuatan nozzle akan semakin kuat. Cara kerjanya injektor itu secara sederhana yaitu bahan bertekanan akan mendorong needle valve dan mengalahkan spring sehingga bahan bakar akan terinjeksi melalui nozzle jet. Selanjutnya yang terakhir itu selang solar. Pada sistem bahan bakar diesel ada dua macam selang.
yaitu selang karet yang elastis dan selang besi dengan lekukan permanen. Selang elastis digunakan untuk menyalurkan solar dan dari tangki ke pompa injeksi, sementara selang besi digunakan sebagai penyaluran solar bertekanan tinggi dari pompa injeksi ke injektor. Selanjutnya yaitu cara kerja sistem penyaluran bahan bakar solar. Yang pertama itu dari poros engkol akan berputar. Poros engkol ini akan ditusukkan ke knob atau melalui timing clamp melalui feed pump injeksi sehingga plugger naik turun. Jadi pertama itu di tangki, habis tangki itu ke water, habis itu ke water sedimeter. Sedimeter tadi ini akan memisahkan kandungan air dari bahan bakar solar. Selanjutnya ke filter. Filter ini akan menyaring kotoran-kotoran pada bahan bakar. Kemudian bahan bakar akan diteruskan ke pompa injeksi. Selain menekan feed pump juga akan menekan plugger pada pompa injeksi. Bahan bakar yang sudah masuk ke pompa injeksi akan terdorong oleh plugger melewati delivery valve dan masuk ke saluran menuju injektor. Jadi habis ke pompa injektor ini akan masuk ke pompa injeksi ini akan masuk ke pompa injektor. Akan disemprot, habis ke injektor itu akan disemprotkan ke ruang bakar pada saat kompresi. Selanjutnya bahan bakar yang tidak digunakan ini akan mengalir kembali ke tangki. Maka bahan bakar solar ini atau mesin diesel ini disebut agak hemat lah. Ada kelebihan sistem common rail, yaitu suplai bahan bakar lebih ideal karena dikontrol oleh ECU. Tenaga mesin lebih enteng. Terus emisi lebih ramah lingkungan. Dan suara mesin juga lebih tenang. Sama konsumsi bahan bakar lebih irit. Lalu bagaimana cara ECU mengontrol injektor itu? Tentu ini adalah tugas dari perangkat elektronik. Perangkat ini pula yang akan mengatur RPM dari mesin dengan mengatur volume solar yang diinjek di dalam ruang bakar. Secara kasar ada 3 kelompok perangkat elektronik yang digunakan, yakni sensor, ECU, dan aktuator. Sensor adalah perangkat pendeteksi, artinya sensor akan mendeteksi semua informasi yang diperlukan untuk menghitung beberapa bahan bakar yang ideal. Sensor ini tidak hanya satu, karena yang diukur itu ada lebih dari satu. Beberapa sensor yang ada pada sistem common rail yaitu intake air temperatur
untuk menghitung suhu udara intake. Selanjutnya itu ada mass airflow untuk menghitung massa udara. Selanjutnya ada manifold air pressure untuk menghitung tekanan di dalam intake untuk menentukan beban mesin. Itu ada CKP untuk menghitung RPM mesin. Ada camshaft position untuk mencari tahu timing atau posisi silinder mesin. Selanjutnya ada EST untuk menghitung suhu mesin. Selanjutnya AC. AC ini perangkat prosesor yang berfungsi memproses semua informasi yang didapat dari semua sensor. ECU terbuat dari serangkai IC dan perangkat elektronika seperti ECU pada komputer. Selanjutnya itu akuator. Akuator ini melaksanakan perintah dari ECU. Dalam hal ini solenoid di dalam injektor berperan sebagai akuator. Hasil perhitungan dari ECU akan berupa tegangan dengan interval tertentu. Tegangan ini akan dilakukan ke masing-masing injektor. Jadi tugas akuator atau silinder adalah mengkonversi tegangan dari ECU ke bentuk gerakan pembukaan nozzle sehingga solar dapat mengebut. Jadi itulah presentasi dari saya. Ada kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.